Hai guys, ketemu lagi sama aku Isma. Hari ini sesuai dengan tagline-nya, aku akan ngebahas handphone, smartphone mantan flagship di tahun 2019. Itu adalah, tada, si iPhone 11 Pro. Dimana ketika ini launching, handphone ini launching, aku tuh pas aku sama suami dan anak aku lagi ada di Singapura tuh guys. Jadi aku menyaksikan sendiri keramaiannya dia launching, terus antriannya yang sebegitu panjang di Apple Store Singapura ya, yang di daerah daerah Paragon ya, kalau nggak salah, aku lupa daerah Paragon itu di Apple Centernya, yang itu tuh antriannya tuh panjang banget, ngular banget, sampai saking semangatnya orang mau beli, karena menurut aku nih ya, desainnya tuh kayak yang revolusioner banget gitu loh ya kan, karena itu handphone pertama dengan mata tiga, dimana kalau yang sebelumnya yang si 10X Max itu sama si 10S dia kan desainnya tuh glass depan belakang ya kan. Nah kalau si 11 Pro dan 11 Pro Max itu tuh desainnya udah pakai stainless di bagian bezelnya, stainless steel di bagian bezel, terus dia bagian belakangnya ini adalah matte tapi glass matte gitu, dan dia udah Corning Gorilla Glass loh guys. Oh my god, keren banget. Aku dari dulu ya, dari awal si 11 Pro ini launching, aku udah pernah coba stretch itu ketahanannya untuk di bagian belakang layar. Aku udah pernah baretin waktu itu dan hasilnya amazing banget. Nggak ada stretch gitu yang dalam yang berarti. Nah, dan kali ini aku akan kasih lihat sekali lagi sama kalian iPhone 11 Pro yang Gorilla Glass bagian belakangnya ini benar-benar tahan dibaretin pakai kunci. Ini aku sengaja siapin kunci di sini supaya kalian bisa lihat betapa tahannya dia dengan si anti baretannya itu. Tuh, seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Cakep banget. Ntar aku taruh di footage deh hasilnya. Hasil aku baretin ya barusan. Makasih banyak juga buat KKR Mobile Store yang udah sediain handphone untuk aku review. Jadi hari ini aku bisa tampilin sekali lagi iPhone 11 Pro di channel IT Gadget, karena sebelumnya di 4 bulan yang lalu juga kita udah pernah bahas iPhone 11 Pro, masih waktu itu rentan harganya masih di sekitaran 8, 9, 10 jutaan. Nah, kali ini si iPhone 11 Pro ini untuk yang versi internasionalnya tuh udah murah banget loh guys. Dari penyimpanan yang 64 GB itu untuk versi internasionalnya kalian udah bisa dapetin di harga 6 sampai 7 jutaan gitu. Pokoknya kalian cek aja deh di marketplace atau di toko-toko online atau di toko-toko offline kesayangan kalian udah bisa dapetin harga dari sekitar 6 jutaan sampai 7 jutaan itu untuk yang versi internasionalnya. Dan kalau untuk versi resminya itu ada di sekitar ya 8-9 jutaan kali ya, sampai 10 jutaan kalau aku nggak salah. Ingat itu kemarin ada yang paling mahal di 10 jutaan gitu. Tapi itu ya sesuai lah ya, dengan kondisinya itu masih bagus banget, masih belum ada yang diganti-ganti. Jadi kalau kalian mau beli smartphone secondnya, kalian bisa cek dulu benar-benar, dan atau lebih meyakinkannya kalian juga bisa bantu di Trio Tools gitu loh guys. Nah, selain desainnya yang mewah karena kamera 3 dan si desain belakangnya ini yang udah Gorilla Glass, si iPhone 11 Pro ini juga udah dilengkapin dengan layar Super Retina XDR, dimana si Super Retina XDR-nya iPhone ini tuh beda ya sama XDR yang teknologi XDR yang ada beredar di pasaran lah ya. Pokoknya si Super Retina XDR-nya punya iPhone ini adalah teknologi Organic Light Emitting Diode, dimana dia itu perbedaannya antara retinanya si iPhone sama retinanya konvensional itu adalah tampilan OLED-nya itu punya iPhone tuh udah kayak ditingkatin gitu loh guys, udah peningkatan warnanya lebih bagus, jadi kayak yang lebih natural banget gitu warnanya. Terus si iPhone 11 Pro ini dia udah dilengkapin dengan resolusi 2436 dikali 1125 pixel atau Full HD dengan kerapatannya 458 ppi. Bagus banget. Dan kalau kalian mau tahu juga, dari tahun 2019 iPhone itu udah
menyediakan layar warna yang luas atau P3, gamut P3 itu. Nah, itu udah ada dari si iPhone 11 Pro ini. Dia tuh warnanya udah dari 2 juta banding 1 loh guys. Dan kecerahan maksimalnya itu kalau kalian pakai mode HDR, kalau kalian udah pakai mode HDR, kecerahan layarnya itu sampai di 1200 nit. Buat apa sih 1200 nit? Buat apa sih kecerahan layar gitu-gitu tuh? Gini loh, kalian tuh pernah nggak sih pakai handphone, pakai phone lah ya? Kalau kalian tiba-tiba keluar gitu kan, tiba-tiba keluar ketika tiba-tiba di cahaya yang panas banget gitu kan, panas banget, cerah banget, terus tiba-tiba kayak handphonenya tuh kayak agak nge-lag gitu, terus kayak yang warnanya tuh kayak nggak terlalu jelas gitu loh, kayak agak hitam. Nah, fungsinya si kecerahan yang 1200 nit itu adalah ya itu supaya kalian itu bisa lihat gambarnya itu dengan lebih jelas, dengan lebih tajam dengan si pencahayaan 1200 nit ini. Nah, kalau kalian pakai mode umum itu dia kecerahannya di 800 nit guys, tapi itu nggak terlalu ngefek seriusan ya. Kalau di iPhone seriusan jadi kayak yang bagus banget gitu loh gambarnya tuh. Nah, karena dia itu udah si apa namanya, sudah si kecerahan maksimalnya itu tadi yang mempengaruhi salah satu komponen yang mempengaruhi itu adalah si kecerahannya ini yang bisa sampai 1200 nit. Terus buat kalian yang entah mungkin lupa atau belum tahu, layarnya si iPhone 11 Pro ini, 11 Pro dan 11 Pro Max ini itu udah punya teknologi yang namanya oleophobic coating. Apaan tuh? Ada yang tahu nggak? Oleophobic coating ini bahasa apa? Bahasa gampangnya tuh kayak teknologi daun talas gitu loh guys. Jadi kalau kayak ada air gitu, ada air di layar, dia tuh nggak lengket satu-satu gitu. Jadi dia kayak yang di air di daun talas tuh gimana sih? Langsung kayak yang sur gitu kan, kayak yang kiss gitu. Nah, kayak gitulah teknologi si oleophobic ini. Nah, terus untuk si iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max ini dia udah menggunakan chipset Apple A13 Bionic dengan 7 nanometer plus dan udah menggunakan IP68. Cuman kalau kalian beli second, aku tidak menyarankan kalian main cemplung-cemplungin handphone ini ke kolam berenang atau ke air-air yang lain, karena kita nggak tahu ya kalau handphone second itu biasanya ada yang udah diganti, entah apanya ya, apa mungkin baterainya atau apa ya, pastinya pernah ada yang diganti seperti itu ya menurut aku. Dan untuk kameranya, di kamera si iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro itu tuh semuanya menggunakan kamera 12 megapiksel. Bedanya kalau di kamera utamanya ini dia 12 megapiksel lensa wide dengan aperture 1,8 dan ada teknologi dual pixel PDAF. Nah, teknologi dual pixel PDAF ini adalah teknologi dual pixel autofocus, di mana pada tahun 2019-an itu teknologinya ini membantu untuk mendapatkan hasil fokus yang lebih cepat dan juga selain fokusnya lebih cepat, gambarnya itu juga jadi lebih real, jadi lebih nyata gitu loh ya. Begitu bahasa gampangnya. Karena dia itu kayak penggabungan dari dua lensa dengan gambar yang berbeda gitu. Dua gambar yang berbeda, dicari mana yang paling mirip gitu gambarnya, dan itulah hasilnya dari si teknologi PDAF ini guys. Nah, terus juga ada OIS-nya di lensa yang wide ini. Dia ada OIS untuk meredam kebisingan, bukan kebisingan, tapi untuk meredam guncangannya. Terus kamera yang di sebelah kirinya ini adalah lensa 12 megapiksel ultra wide dengan aperture 2,4, di mana sudutnya itu udah 120 derajat ya. Udah cukup luas, sangat luas ya untuk lensa wide-nya itu di sudut 120 derajat. Dan yang paling bawah ini adalah 12 megapiksel telefoto lensa dengan aperture 2.0 dan 2 kali optical zoom dan 10 kali digital zoom. Wah, keren banget ya. Nah, FYI buat kalian yang belum tahu, penutup lensanya iPhone 11 Pro ini dia udah menggunakan crystal sapphire. Apaan tuh crystal sapphire? Jadi crystal sapphire ini aku punya Apple Watch-nya ya. Aku nggak pakai, ntar aku masukin di footage-nya deh. iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max ini menggunakan penutup lensa dari crystal sapphire, di mana si penutup lensanya ini tuh anti baret gitu loh guys. Jadi kayak kalian tuh pernah perhatiin gak sih
si penutup lensanya ini kayak nggak gampang baret gitu, beda sama bagian ring kamera pinggirannya ini ya. Kalau pinggiran kameranya itu kayak masih masih bisa baret, masih bisa kayak penyok gitu kan. Nah kalau di bagian lensanya ini sendiri dia itu lebih apa ya, lebih strong, lebih kuat gitu ya dibandingin sama yang di bagian pinggirannya ini. Tuh sekeren itu ya si Crystal Sapphire itu teknologinya, saking kuat dan anti baretnya dia gitu ya. Nah terus untuk kamera depannya dia sama juga menggunakan 12 megapiksel dengan teknologi True Depth kamera. Wow, apaan coba? Itu adalah teknologi pertama yang membuat teknologi ini tuh pokoknya kayak teknologi pendeteksi wajah gitu. Nah, makanya kenapa di iPhone 11 11 Pro Max ini ada Face ID. Nah, karena ada si teknologi True Depth kameranya itu tadi. Jadi untuk pengenalan gambar, pengenalan wajah yang lebih baik gitu loh, guys. Nah, terus selain dia udah ada teknologi True Depth kamera, dia aperture-nya juga udah 2,2. Terus dia menggunakan retina flash. Kalian pernah ini gak sih? Pernah apa namanya? Pernah bandingin gak sih? Mohon maaf nih, Android sama iPhone dari zaman bahula, dari zaman 6S rasanya ya, seingat aku. Itu tuh udah ada flashnya sendiri gitu loh. Di layar itu udah ada flashnya, gimana sih? Aku buka aja ya. Nah dia tuh kalau kita pakai kamera depan udah ada flashnya gitu loh guys, kayak gini nih ya, aku nyalain flashnya tuh, terus kayak kita tuh nyalain flash gitu kan, dia langsung gitu. Jadi kalau kalian foto di tempat yang kurang cahaya, dia tuh udah lebih cerah gitu ya, karena ini kan kamera depannya si iPhone 11 Pro ini kan dia tidak ada naik mode ya, tidak ada mode malam. Jadi menurut aku si retina flash ini nih ngebantu banget untuk menampilkan gambar, untuk menghasilkan gambar yang lebih bagus daripada saat tidak ada mode malamnya itu. Kalau kalian kayak foto gelap gitu kan, jadi menurut aku si retina flash ini nih ngebantu banget. Dan kalau kalian mau bikin video dari kamera depan itu dia udah mensupport video HD 60 frame per second ya. Kalau kamera belakangnya ya udah jelas dong, dia udah 4K video 60 frame per second gitu ya. Terus untuk baterai, ini termasuk baterai yang long last ya. Untuk flagship di tahun 2019-an, baterainya itu adalah 3046 mAh. Dimana penjualannya si iPhone 11 Pro ini, dulu dia udah built-in sama charger yang 18 watt ya, 18 watt fast charging, dimana dia itu cuman perlu waktu 30 menit untuk ngecharge dari 0 ke 50%. Wow, fast banget pada masa itu ya. Dan kalau kalian mau wireless chargingnya, dia itu di iPhone 11 Pro dan Pro Max ini juga mendukung teknologi QI pertama ya, QI wireless charging di iPhone 11 Pro ini tadi dan 11 Pro Max, karena yang sebelumnya itu udah ada wireless chargingnya, cuman bukan teknologi QI gitu. Jadi kalau pakai yang QI ini dia lebih cepat lebih cepat pengisiannya gitu daripada si yang non QI. Dan tapinya juga kalian harus perhatiin si wirelessnya kalian tuh juga udah berapa watt. Jadi karena selain teknologi QI-nya ini mempengaruhi, tentunya watt dari wireless charging kalian itu juga mempengaruhi banget ya guys. Nah kali ini aku akan kasih lihat sama kalian skor Antutu, karena kayaknya banyak banget ya yang nanyain Antutu skornya si iPhone 11 Pro. Nah di sini aku dapat nilai 604.660 tuh, beribet banget ya. Ini skornya lebih tinggi daripada yang kemarin aku review kan. Kalau kalian ingat ya, ini seriusan skornya lebih tinggi daripada yang kemarin aku review. Nah terus untuk si Geekbench gitu nggak sih cara bacanya ya, Geekbench 5. Nah aku udah tes juga, punya aku itu dapat poin di 1331 untuk yang single core, dan di multi core-nya aku dapat poin 3119. Nggak boleh potan dong. Hasilnya tinggi ya, dan nggak jauh beda dari result single core dan multi core-nya dari yang ada di sini, yang hasil originalnya itu kan kalau yang multi core-nya tuh dia 3240. Nah punya aku dapatnya di 3119, itu udah nggak terlalu jauh beda dan hampir mendekati. Dan single core-nya punya aku itu
Dapatnya di 1331. Wow, justru lebih tinggi daripada hasil resultnya si Geekbench ini untuk CPU-nya ya kan. Bagus banget, dan ini pastinya keren banget, cepet banget, responsif lah ya untuk kalian pakai di game kayak PUBG, Mobile Legend, yang tembak-tembakan yang lainnya juga ya seperti itu. Dan kalau kalian belum tahu, ini tuh punya refresh rate sebesar 60 Hz. Tapi kalau kalian mau bandingin ya, mohon maaf, kalau kalian mau bandingin ini sama Android yang berkecepatan 120 Hz, middle to medium lah, gak usah middle to low, middle to medium harganya, dengan ini, dengan si mantan flagship ini, aku berani jamin ini tuh lebih cepet daripada yang Android yang middle to low itu tadi dengan kecepatan 120 Hz. Beneran, seriusan, ini tuh lebih cepat meskipun cuma 60 Hz. Itu tuh kayak yang enak banget gitu loh dipakai. Layarnya tuh juga kalau dipakai jalan tuh kayak yang enak, lembut, dan mungkin karena dia ini udah penyesuaian gamut P3 dengan 2 juta warna, hasilnya tuh jadi lebih cerah, lebih bagus gitu deh ya kan. Kayak kalian mau main Mobile Legend gitu kan, tuh kayak mana nih, kayak gitu tuh kan, tuh masih bisa loh, masih bisa main musuh-musuhan loh. Kayak mana caranya sih? Tuh enak banget guys. Ini meskipun 60 Hz ya. Kalian bisa lihat dong muka aku, seriusan deh. Aku bener-bener masih killing lah bahasa yang anak-anak game ya. Masih killing lah pokoknya ini tuh. Tuh masih oke ini tuh guys kalau kalian pakai. Ya, seperti itu. Terus kalau kalian mau pakai di PUBG Mobile, ini juga masih oke banget, masih rata kanan ya bahasanya anak-anak PUBG itu, masih rata kanan untuk pakai si PUBG ini. Tuh, bagus banget. Nah, jadi guys, menurut aku untuk tahun 2022 sampai 1-2 tahun ke depan, ini iPhone 11 Pro ini masih worth it banget to buy ya, karena dia selain mendapatkan updatean OS, dan di bawah-bawahnya kan masih ada lagi tuh. Jadi ini kayak masih setahun 2 tahun masih bakalan kebagi lah, masih kebagian sampai 4-5 tahun juga masih kebagian update OS insyaallah, yes. Terus dari kameranya juga ini tuh masih keren banget. Kayak kalian tuh kalau mau jalan kemana gitu kan pakai ini tuh oke banget gitu loh, oke banget, masih worth it. Ada nggak musiknya lagu worth it? Ya itulah, pokoknya masih worth it banget untuk dipakai. Dari layarnya masih oke, baterainya juga masih oke, performanya juga mau main game atau mau buat online shop atau mau buat apa, buat pakai sehari-hari lah ya, pokoknya masih oke banget lah semuanya ini ya. Overallnya dia masih oke, meskipun ada tadi minusnya beberapa ya kan, overall masih oke banget. Tapi kalau kalian mau beli second, sekali lagi aku ingatkan, jangan lupa dicek sebaik-baiknya. Kalau kalian punya Triutus ya cek pakai Triutus. Kalau kalian mungkin punya skill buat ngecek yang dari ngecek baterai apa segala macamnya itu juga penting banget, karena performa baterai, apalagi baterainya tuh kalau kalian masih pakai baterai yang original, cuma kayaknya awam banget ya sekarang baterai original tuh pastinya mumpuni banget untuk penggunaan yang lebih long lasting ya kan. Dan pastinya belum pernah servis yang mesin yang berat-berat gitu juga, itu berpengaruh banget supaya kalian bisa memaksimalkan fungsinya si iPhone 11 ini. Dan kalian tentunya bisa dapetin iPhone 11 ini di marketplace kesayangan kalian. Bisa di marketplace yang warna biru, warna hijau, warna merah, dan warna-warni yang lainnya. Atau di toko-toko offline kesayangan dan kepercayaan kalian. Terima kasih ya guys buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa bantu share dan share lah pokoknya, dan like kalau kalian suka dengan kontennya. Terus juga bantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan tentunya juga membantu kita untuk semakin semangat bikin konten. Dan jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung komen, insya Allah kita balasin. Mohon maaf emang agak slow respon banget sih kalau mau ngebalasin komennya, karena ya begitulah. Tapi insya Allah kedepannya kita akan lebih sering ngebalasin komen-komen kalian kok. Terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton, yang udah share, yang udah subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya, karena
Kalau kalian udah nyalain lonceng, kalian tuh akan dapat notifikasi setiap kita bikin updatean video guys. Terima kasih, selamat beraktivitas.